Aggregate planning yaitu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu di masa yang akan datang. Perencanaan agregat merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang lebih besar. Dengan adanya ramalan permintaan serta kapasitas fasilitas, persediaan jumlah tenaga kerja, dan input produksi yang saling berkaitan, maka perencanaan harus memiliki tingkat output untuk fasilitas selama 3-18 bulan ke depan. Selanjutnya, perencanaan agregat dapat digunakan dalam menentukan jumlah terbaik untuk memenuhi permintaan yang diprediksi dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lainnya yang dapat dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membahas yang namanya fungsi perencanaan agregat. Yang pertama, fungsinya yaitu menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai strategi perusahaan dalam menghadapi jumlah permintaan sehingga ditemukan jumlah biaya terkecil. Selanjutnya, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Selanjutnya, yaitu untuk alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang keempat, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang keenam, mengatur persediaan produk yang jadi untuk mencapai target dan membuat penyesuaian. Yang ketujuh, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi agregat adalah untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang fleksibel dan optimal. Fleksibel berarti dapat memenuhi permintaan pasar dan sesuai dengan kapasitas yang ada. Optimal berarti menggunakan sumber daya yang efektif dan mengeluarkan daya seminimal mungkin. Adapun input perencanaan agregat, informasi yang diperlukan untuk membuat perencanaan agregat yang efektif. Yang pertama yaitu sumber daya yang tersedia sepanjang periode rencana produksi harus diketahui. Yang kedua, data permintaan yang berasal dari peramalan dan pesanan yang kemudian diterjemahkan ke dalam tingkat produksi. Yang ketiga, memasukkan kebijakan perusahaan yang berkenaan dengan perencanaan agregat. Misalnya, perubahan tingkat tenaga kerja dan penentuan kebutuhan sumber daya. Selanjutnya itu, adapun perencanaan output dari perencanaan agregat. Output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk pengelompokan produk berdasarkan famili. Contoh, produksi mobil. Output memberikan informasi mengenai beberapa mobil yang harus diproduksi, tetapi bukan pada beberapa mobil yang bermerek A, berseri B maupun berseri C. Jadi berupa jumlah keseluruhan output yang dihasilkan tiap periode tertentu, bukan berdasarkan tipe. Baiklah, akan saya lanjutkan tentang perencanaan agregat berdasarkan ramalan permintaan. Ramalan permintaan ini merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasikan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan jangka waktu tersebut, ramalan permintaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jangka pendek, yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian atau mingguan dan dilakukan oleh low management. Lalu yang kedua yaitu jangka menengah, yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan dilakukan oleh middle management. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu jangka panjang, yaitu menentukan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan 20 tahun dan dilakukan oleh top management.
Selanjutnya, strategi perencanaan agregat. Menurut Nasution dan Prasetyawan tahun 2008, perencanaan produksi agregat terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama adalah persiapan ramalan permintaan agregat, lalu yang kedua mengusulkan kebijaksanaan organisasi untuk melancarkan penggunaan kapasitas, lalu yang ketiga menentukan alternatif produksi yang layak, dan yang keempat menentukan strategi produksi yang optimal. Kemudian strategi menurut Reid dan Sander 2007, perencanaan produksi agregat memiliki 3 strategi, yakni yang pertama level strategi, yaitu dilakukan dengan berusaha untuk menghasilkan rencana agregat dengan mempertahankan tingkat produksi yang stabil atau tetap. Kemudian yang kedua case strategi, dilakukan dengan menyesuaikan permintaan dengan kapasitas perusahaan di setiap produksi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu hybrid strategi, merupakan strategi dengan cara mengubah atau menyesuaikan berbagai variabel yang mempengaruhi produksi perusahaan. Metode-metode perencanaan agregat. Metode heuristik, trial and error. Metode trial error ini merupakan metode yang paling sederhana tetapi tidak menghasilkan keputusan yang optimal. Tahapan dalam metode pembuatan metode heuristik. Pertama, tentukan permintaan pada setiap periode, lalu tentukan berapa kapasitas pada waktu-waktu biasa, waktu lembur, dan tindakan subkontrak pada setiap periode. Lalu tentukan biaya tenaga kerja, biaya pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja, serta biaya penambahan persediaan. Lalu pertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada para pekerja dan tingkat persediaan. Lalu kembangkan rencana-rencana alternatif dan amatilah biaya totalnya. Beberapa metode heuristik antara lain, metode pengendalian tenaga kerja. Jumlah yang diproduksi pada periode pertama diinisialkan sebesar demand pada periode pertama. Metode pengendalian persediaan. Menerapkan tingkat produksi sebesar permintaan rata-ratanya. Jika jumlah produksi lebih besar, maka kelebihannya akan disimpan sebagai persediaan. Metode pengendalian subkontrak. Berproduksi pada tingkat demand yang paling kecil selama periode perencanaan. Metode campuran, tingkat produksi pada tingkat diset berdasarkan kondisi aktual. 2. Metode optimasi. Metode ini mengizinkan penggunaan produksi reguler, overtime, inventory, backorder, dan subkontrak. Hasil perencanaan yang diperoleh dapat dijamin optimal dengan asumsi optimistik bahwa tingkat produksi dapat dirubah dengan cepat. Agar metode ini dapat diaplikasikan, kita harus memformulasikan persoalan perencanaan agregat sehingga kapasitas tersedia dinyatakan dalam KG yang sama dengan kebutuhan. Total kapasitas horizon perencanaan harus sama dengan total peramalan kebutuhan. Bila tidak sama, kita gunakan variabel dummy sebanyak jumlah selisih tersebut dengan KG cos 0. Semua hubungan biaya merupakan hubungan linear. A. Model program linear. Program linear dapat digunakan sebagai alat perencanaan agregat. Model ini dibuat karena validitas pendekatan koefisien manajemen sukar dipertanggungjawabkan. Asumsi model program linear adalah tingkat permintaan atau DT diketahui dan diasumsikan deterministik. Biaya variabel-variabel ini bersifat linear dan variabel-variabel tersebut dapat berbentuk hubungan real. Batas atas dan bawah jumlah produksi dan inventory mempresentasikan batasan kapasitas dan space yang bisa dipakai. Tujuan dari formulasi program linear adalah meminimalisir ongkos total yang berbentuk linear terhadap kendala-kendala linear. Model transportasi. Model ini dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel transportasi. Metode ini mengizinkan penggunaan produksi reguler, overtime, inventory, backorder, dan subkontrak untuk memudahkan proses perencanaan agregat. Metode ini dibantu dengan supply demand, di mana baris menandakan alternatif kapasitas yang ada dan kolom menunjukkan demand yang harus dipenuhi. Pada setiap sel terdapat biaya untuk masing-masing alternatif kapasitas. Agar metode ini dapat optimal dengan asumsi optimistik bahwa tingkat produksi diaplikasikan, kita harus memformulasikan persoalan perencanaan agregat sehingga kapasitas tersedia dinyatakan dalam unit yang sama dengan kebutuhan. Total kapasitas untuk horizon perencanaan harus sama dengan total peramalan kebutuhan. Bila tidak sama, kita gunakan variabel bayangan atau dummy sebanyak jumlah selisih tersebut dengan unit cost 0.
Semua hubungan biaya merupakan hubungan linear. Fase-fase perencanaan agregat. Pengembangan perencanaan agregat mengikuti prosedur yang terdiri dari 4 fase. Setelah prosedur ini diaplikasikan beberapa kali dan persoalan-persoalan pokok yang terlibat pada fase 2 dan 3 telah dapat dipecahkan, maka pihak manajemen dapat memproses langsung dari fase 1 ke fase 4. Fase pertama, persiapan peramal permintaan agregat. Peramal permintaan agregat mencakup beberapa permintaan yang diperkirakan pada tiap-tiap periode selama horizon perencanaan dalam satuan unit yang sama untuk semua jenis item produk yang dihasilkan. Peramalan ini dapat menggunakan analisis dari waktu, rata-rata bergerak, dan lain-lainnya. Fase 2, mengkhususkan kebijaksanaan organisasi untuk melancarkan penggunaan kapasitas. Pada fase ini, manajemen mencoba mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat melancarkan perkiraan permintaan agregat yang telah diramalkan pada fase sebelumnya. Kombinasi dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang paling diinginkan merupakan strategi terbaik untuk mengantisipasi permintaan di masa mendatang yang bersifat musiman dan berfluktuasi secara acak. Fase ketiga, menentukan alternatif produksi yang layak. Fase ini terdiri dari 2 alternatif, yaitu yang pertama, merubah tingkat produksi dengan tenaga kerja yang sama. Hal ini dilakukan dengan merubah tingkat produksi dengan tenaga kerja yang sama, melemburkan karyawan yang ada pada saat permintaan tinggi, dan mengalokasikan karyawan yang ada ke pekerjaan dan produksi pada saat permintaan turun. Yang kedua, merubah tingkat produksi dengan merubah jumlah tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan merekrut tenaga kerja baru pada saat permintaan tinggi dan memberhentikan tenaga kerja pada saat permintaan turun. Fase 4, menentukan strategi produksi yang optimal. Setelah alternatif produksi yang layak telah dipilih dan dihitung perkiraan ongkosnya, langkah berikutnya adalah menentukan strategi produksi yang optimal. Langkah ini melibatkan pengalokasian peramalan permintaan dengan menggunakan alternatif-alternatif dalam setiap periode yang meminimalisasikan ongkos total untuk keseluruhan horizon perencanaan.